kemarin tentang masih mukadimah kitab Miftahus Sudur, bahwa Syekh Ahmad Shahibul Wafa Tajul Arifin dengan penuh ketawadhuan beliau menyatakan bahwa di sini maksudnya di dalam kitab ini peran Syekh Ahmad Shahibul Wafa Tajul Arifin bukan menyusun, bukan mengarang, bukan mengalihkan, tapi hanya sekedar wal kitabatu wal jam'u, hanya sekedar menuliskan dan mengumpulkan. Ini adalah kata-kata ketawadhuan yang luar biasa ya. Bukan ini menghasil ini. Tidak. Beliau walaupun referensinya begitu banyak, khusus untuk kitab ini aja beliau menyatakan 9 kitab ya. Berapa katanya? 9 kitab, walaupun aslinya adalah berjilid-jilid dan berkitab-kitab ya. Coba bayangkan, kalian disebut seorang anak yang pintar, misal kalian membacakan sebuah sejarah yang akurat sekali pada zaman Pangeran Diponegoro ya. Begini, begitu, tahun 1825 sampai 1230 terjadilah perang antara Belanda dengan Indonesia yang mengalami kerugian yang paling besar di karangan VOC dan Netherlands. Dengan kalian menyebutkan sejarah sebuah itu tuh teman-teman, luar biasa. Ya. Padahal untuk mengeluarkan kalimat seperti itu kalian perlu sekolah berapa lama? Bertahun-tahun ya. Dari mulai TK berapa tahun? Setahun atau 2 tahun. Kemudian SD berapa tahun? Kemudian SMP 3 tahun. SMA belum, tuh baru juga SMP. Ya, katakanlah 9 ditambah 2 berapa? 11 ya. Untuk mengeluarkan kalimat segitu itu trak gitu ya, kalian harus bersekolah selama 11 tahun. Itu sekolah 11 tahun pendek waktunya atau lama? Lama banget ya. Masya Allah. Canggel enggak? Ya, kalian harus berjalan, kalian harus bawa bekal, kalian harus kadang nginep malam di sini, kalian harus berpisah dengan keluarga, kalian harus segala macam pengorbanan itu dilakukan demi untuk mengejar cita-cita, betul? Kejarlah cita-citamu. Ya. Nah, jadi orang kalau sedang belajar, ingat perkataan Imam Syafi'i, insya Allah semangat lagi belajarnya. Apa tuh? Ada yang masih ingat perkataan Imam Syafi'i tentang belajar? Kalau seandainya, baca. Kalau seandainya kalian tidak sanggup menahan capeknya, penatnya belajar, maka kalian tidak akan sanggup menghadapi kebodohan di masa tua. Mending capek sekarang apa mending capeknya nanti? Capek sekarang. Seseorang itu capeknya sebenarnya sama, katakanlah 10 tahun gitu ya, 10 tahun. Tapi kalian milih, mending 10 tahun capeknya sekarang atau nanti di akhir? Sekarang ya, benar. Bapak aja harus sekolah ke Situbondo, kemudian khidmah ke Malaysia, kemudian khidmah ke pelosok-pelosok di desa, kampung-kampung, masjid dan mushola dan lain sebagainya. Itu capek nggak kira-kira? Capek ya. Tapi capeknya sekarang itu akan berbayar dengan kenikmatan di masa yang akan datang. Kenapa? Melihat murid-murid Abi jadi profesor semua, jadi kiai semua,
Jadi orang soleh-solehah semua. Itu kebayar nggak rasanya capek yang dulu 10 tahun itu? Kebayar ya, melihat anak-anak didik jadi soleh-soleh dan sukses dunia dan akhirat ya. Apalagi putra bapak menjadi hafiz dan hafizah. Luar biasa. Kita aja ngapalin satu ayat, lupa lagi ya. Kita lo aja kali ya. Nah, kalau seandainya kita senang-senang zaman sekarang, sholat nggak mau, sekolah males, ngaji apalagi, pengennya apa itu? Nonton HP, ya chatting, kemudian kongko, kemudian ligur 2 bala-bala hijina. makan dan minum, tidur, makan dan minum, tidur. Mau jadi apa coba nanti ke depannya? Kira-kira ada orang yang mau bertabarukkan dengan ente? Ya, kalau seperti itu, tidak mau sekolah, tidak mau ngaji, tidak mau ibadah, katakanlah jadi sampah masyarakat ya. Iya. Tapi kalau capek sekarang, lagian capek sekarang nggak terlalu capek ya. Kalian di sini sekolah ada yang dikasih uang jajan 50.000 satu hari. Atau 50.000 mah atau zaman dulu waktu Abi pertama nikah itu resiko dapur sebulanan itu mah ya. Itu ya zaman sekarang mah enak ya. Sekolah pakai motor atau dianterin. Kalau dulu Abi jalan kaki, betul, jalan kaki. Tahu nggak? Abi dikasih bekal orang tua berapa? Dari SD kelas 1 sampai kelas 6 berapa? 500. Gede atau 500 mah? Berapa? 100 rupiah. Keren kan? Tapi 100 rupiah itu bisa beli kerupuk, urap, sama bala-bala satu. Jadi 100 itu jadi bisa makan ya. Nah, kemudian SMP dan SMA yang di pesantren dulu berapa kira-kira? Goceng itu berapa? 5.000. Gede atau 5.000 mah? Gede, 2.000 mah. Masih gede. 500 perak. Bayangin, 500 perak zaman sekarang kalian bisa nggak dibekalin sama orang tua hanya 500 perak? Yang ada 50.000 ya. Nah, kemudian waktu kuliah itu jatah uang jajan berapa? 5.000. Tinggi amat 5.000. 1.000. Betul 1.000. 100 rupiah. SMP SMA 500, kuliah 1.000. Begitu selesai kuliah, sudah lulus jadi sarjana, dikasih duit nggak? Akhirnya terpaksa bapak jadi pedagang untuk sekedar bekal untuk ibadah lah ya. Nah, capek nggak dulu kira-kira perjalanan hidup bapak? Capek. Tapi kira-kira Abi untuk makan harus mengeluarkan otot nggak sekarang? Enggak, ya. Abi nggak kerja. Abi cuma ngaji, cuma ngajar, cuma khidmah. Tapi kadang ada orang yang ngasih ini untuk sebulannya, ini sebulannya. Masa ditolak gitu ya? Orang pengen ibadah, ya terima saja. Nah, itu kadang lebih dari untuk makan dan beli sabun. Enak nggak kira-kira? Ya, untuk Abi mah segini udah enak lah ya, segini udah enak ya. Nah, tapi jangan diniatkan belajar itu untuk lihat Abi kayaknya enak nih, baru juga bikin sekolah, sudah punya gedung, sudah punya mobil, sudah punya rumah, enak amat gitu ya. Nah, enggak itu ya. Itu Bapak profesi asli ada, tahu nggak? Profesi asli Abi apa? Pedagang. Pedagang apa?
Ah, Golda milik kita. Perodidina Tirta, oh luar biasa, itu produk andalan tuh Tirta. Tirta ini keluarin produknya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Sunahnya 3 kali ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. 3 kali ya. Alhamdulillah. Pengen beli ya tuh. Baik, lanjutkan. Ini ada perkataan Syekh Ahmad Shahibul Wafat Tajul Arifin, Sahibul Miftahus Sudur ya. Beliau adalah penyusun kitab Miftahus Sudur. Miftah itu adalah kunci, sudur adalah dada. Nah, dada ini bukan berarti dada ini dibuka begini atau dibuka-buka innalillahi wa inna ilaihi rajiun atau ya. Dada itu maksudnya fi qalbi Adam banaitu fi jaufi adama qasran. Aku jadikan di dalam tubuh manusia itu, di dalam anak keturunan Nabi Adam, sebuah istana. Jadi Allah memandang tubuh kita itu sebagai istana ya. Wa fi sadri qasran. Wa fi qasri sadran. Di dalam istana itu terdapat sebuah bagian yang sangat vital. Apa itu? Qalbu sadri, dada dulu ya. Wa fi sadri qalbi. Di dalam dada itu ada sebuah ruang yang disebut ruang batin. Itulah yang disebut dengan qalbu. Wa fi qalbi syaghufan. Di dalam lapisan yang lebih dalam dari qalbu itu adalah syaghuf. Syaghuf itu adalah tempat untuk menentukan baik dan buruknya. Itu melalui syaghufan. Wa fi syaghufi lubban. Ada hati yang disebut kalau di bahasa Indonesia mah hati nurani. Lubban ya. Wa fil lubbi sirron. Dan di dalam lub itu adalah terdapat sir. Wa fi sirri anak, kata Allah Subhanahu wa taala. Dan di dalam sir itulah terdapat aku, kata Allah Subhanahu wa taala. Tuh. Kakinya. Ya. Nah, jadi yang dimaksud oleh Syekh Ahmad Shahibul Wafat Tajul Arifin dengan ungkapan sodri miftahus sudur itu tabarukan kepada kalamullah yang terdapat di dalam hadis qudsi. Tadi hadis qudsi mengatakan apa? Wa fi qasri sadri wa fil qasri sadron ya. Dan di dalam istana itu hal yang paling penting dalam istana manusia itu bukan otaknya, bukan kakinya, bukan suaranya, bukan apa-apanya, tapi sodri. Sodri itu adalah dada, dan maksudnya di sini adalah hati nurani yang disertai dengan sir, gitu ya. Sir. Baik. Kemarin udah mengatakan 9 kitab ya. Wa fi ghairiha. Nah, ini hebatnya ungkapan wa fi ghairiha nih ya. Ungkapan yang dipilih oleh Syekh Ahmad Shahibul Wafat Tajul Arifin. Beliau menyertakan 9 kitab. Ini salah satunya dari Sirrul Asrar wa Ghunyah li Talibit Talikil Haq wa Jami'ul Usul fil Awliya wa Jami'ul Usul Awliya Khazinatul Asrar Qalaidil Jawahir Fathul Arifin Tanwirul Qulub Fuyudatir Rabbaniyah wa Minahus Saniyah.
Ini kebanyakan dari susunan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani saja ada 4 ya. Sirul Asrar, Ghunyah li Talibi Tariqil Haq, Khazinatur Asrar, dan Fuyudatir Rabbaniyah. Tentang Fuyudatur Rabbaniyah, ketuhanan, menyingkap rahasia ketuhanan. Wa ghairiha, dan selain kitab-kitab yang 9 tersebut. Berarti kalau disebutkan hanya 9, ada kemungkinan kitab-kitab yang lain tidak? Hah? Ada ya. Kalian misalkan kata guru, misalkan kalian lagi cerdas cermat, kalian ternyata pintar dalam bidang sastra. Nak, katanya, kamu belajar apa di sana? Oh, belajar sama dengan murid yang lain, cuma kami belajar ilmu agama. Oh, gitu ya. Wa ghairiha, dan selain yang disebutkan tersebut, ada 9. Yang utamanya adalah 9, padahal puluhan kitab Syekh Ahmad Shahibul Wafa Tajul Arifin yang menjadi literatur penulisan kitab Miftahus Sudur ya. Jadi dengan mempelajari kitab Miftahus Sudur ini berarti kita sedang mempelajari kitab-kitab yang lainnya, betul? Seperti halnya begini. Ada di halaman 151 Ihya Ulumuddin ya Syekh Imam Al-Ghazali, dan di bab tentang apa itu? Bab tentang talqin yang menyatakan bahwa ma faddalallahu Abu Bakrin, tidaklah Sayyidina Abu Bakar mengungguli padamu sekalian wahai para sahabat, laisa bi kasrati shalah, bukan karena salatnya, wala bi kasrati saum, dan karena saumnya, bal bi syai'in mana Mei? Itu paket Mei. Uangnya di situ Mei. Nah, dulu ketika Abi masih kecil, perhatikan semuanya sini, kepalanya, jangan ada yang nunduk. Kepalanya sini. Ketika Abi masih kecil, subhanallah ya, hampir setiap mubaligh, hampir setiap da'i, hampir setiap khatib menyatakan bahwa hadirin saudara-saudara, Sayyidina Abu Bakar itu orang yang paling tinggi keilmuannya, paling hebat ketauhidannya, paling tinggi akhlaknya setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tanpa dijelaskan apa yang menjadi sebab-sebab keistimewaan daripada sahabat Abu Bakar. Coba kalau kita melihat siapa ya, Bilal misalkan. Di sini Bilal punya kelebihan. Apa itu? Suaranya, azannya. Qiraatnya gimana? Sampai mendayu-dayu. Ya. Kalau kita melihat siapa lagi? Rizki. Rizki keistimewaannya apa? Hadrohnya. Kemudian qiraatnya dan salawatnya, ya, semua punya kelebihan, ya, semua punya kelebihan. Nah, tapi ada kelebihan tersendiri. Jadi ketika disebutkan nama Sayyidina Abu Bakar, yang kita ingat adalah Sayyidina Abu Bakar itu adalah punya kelebihan. Kelebihannya apa? Kelebihannya adalah keimanan kepada Allah dan Rasulnya. Cuma yang menjadikan keimanan itu hebat tuh apanya? Ada nggak yang tahu? Jawabannya ada di antara Miftahus Sudur bab talqin, dan ini berangkat dari kitab Ihya Ulumuddinnya Imam Al-Ghazali yang menyatakan bahwa
Ma faddalallahu Abu Bakrin, tidaklah sahabat Abu Bakar mengunggulimu sekalian wahai para sahabat. Laisa bikasratis sholati, bukan karena banyak salatnya, wala bikasratis saumi, dan juga karena banyaknya saum, bal bisyai'in. Nah ini, bal bisyai'in wa qara fi qalbihi, tetapi karena satu hal yang menetap di dalam qalbu. Ya. Apa itu yang menetap di dalam qalbunya? Bal bisyai'in wa qara fi qalbihi. Apa yang menjadikan sesuatu yang menetap di hatinya sahabat Abu Bakar? Iman mah iman, tapi apa yang menyebabkan keimanan itu bisa saking paling kuatnya di antara para sahabat dan para manusia sekaliannya? Karena ditalkin. Karena apa katanya? Nah, iman bisa begitu saja terjadi atau ada suatu proses? Suatu proses. Apakah prosesnya harus baca kitab-kitab, majalah-majalah, buku-buku, berita-berita dan lain sebagainya, atau hanya ditalkin? Ditalkin gerbangnya, ya. Karena dengan ditalkin tersebut kuncinya terbuka. Miftahus sudur. Di sinilah fungsinya miftahus sudur, menjelaskan bagaimana proses Sayyidina Abu Bakar kok bisa memiliki keimanan yang sangat luar biasa. Pengen apa kalian pengen? Pengen aja apa pengen bingit? Cius nih. Seberapa ciusnya? Rius ya. Kalau 2 rius berarti sungguh-sungguh lah belajarnya ya. Oke, siap. Nah, wa ghairiha, dan selain dari kitab yang disebutkan di atas yang jumlahnya 6 kitab. Min kalamil ulama, dari ungkapan-ungkapan para ulama. Ar-rasikhina, yang kuat keilmuannya, yang kuat hafalannya, yang kuat kecintaannya terhadap ilmu pengetahuan. Wasulahai, dan juga ulama-ulama yang soleh. Kalau soleh hanya sekedar 1, solihani 2, sulaha apa itu? Soleh. Kalau bahasa Indonesia ya, diulang-ulang. Soleh. Kalian pengen nggak jadi orang soleh? Ya, kalau bisa sih orang tua kalian namanya Mang Soleh. Kalian minta ke mama atau ke ayah dinamakan Jang Soleh. Paman kalian Angkel Soleh namanya. Punya ponakan? My God. Jadi lingkungan kalian itu orangnya soleh-soleh semuanya ya. Di rumah soleh karena memang anak pas soleh. Di sekolah juga soleh banget. Kenapa? Muridnya Mang Soleh tuh ya. Ekte soleh kumaha tuh ya. Oh, udah hampir sedikit ya. Sedikit lagi. Al-arifina, yang utama ini adalah ini. Selain ulama, al-ulama il-amilin, ulama rasyikhin, ulama solihin, yang paling penting adalah ulama tersebut adalah al-arif billah. Apa itu al-arif billah? Orang yang sangat mengenal kepada Allah, ya. Orang yang sangat bermakrifat kepada Allah. Nih, perhatikan. Yang disebut ma'rifat itu ada ma'rifatul asma, ma'rifatus sifat, ma'rifatul af'al, ma'rifatul zat. Ada berapa katanya? Pertama, Pak Putri, ma'rifat apa? Halo. Sini. Ma'rifat itu ada berapa? 4. Pertama ma'rifat asma, kedua ma'rifat laki-laki, ma'rifat sifat, masa nggak tahu? Ketiga ma'rifat
af'al. Terakhir ma'rifat zat. Taruhlah begini, di sebuah pesantren kiainya memanggil. Pertama manggil Ujang. Jang, sini Jang. Iya kiai, ada apa kiai? Katanya ente dekat sama Neng yang gadis cantik bunga desa itu. Oh iya kiai katanya. Saya senang kalau mendengar kata Neng katanya. Lah emang ente tahu orangnya? Enggak kiai, hanya tahu namanya saja gitu. Makrifat itu bukan. Makrifat bukan. Makrifat tapi hanya sekedar makrifatul asma, mendengar namanya saja, tahu tentang namanya, bahwa namanya adalah Neng. Yang kedua, Sep dia Sep. Ada apa pakai? Nih kabarnya ente pernah ngeliwat rumahnya Neng ya? Oh iya Pak Kiai, itu yang di Cilengsi Parapatan ke kanan sedikit. Nah itu rumahnya. Emang tahu orangnya? Tahu atau Pak Kiai yang suka pakai kerudung hitam itu? Oh iya benar-benar. Itu namanya ma'rifatul sifat, karena mengenalnya kerudung warna hitam. Itu sifat apa? Sifat. Yang ketiga, Din, sini Din. Namanya Udin sedunia. Sini Din. Kenapa Pak Kiai? Ente tahu nggak yang namanya Neng? Tahu atuh Pak Kiai katanya. Loh, kenapa ente tahu? Jangankan tahu, saya pernah tahu namanya, pernah ketemu sama orangnya, bahkan saya pernah ngantar orang lain untuk bertamu ke rumahnya sampai dibikinin kopi, nikmat sekali. Oh, gitu ya. Itu namanya apa? Ma'rifatul af'al. Karena si Neng ngasih kopi apa? Kopi yang nikmat. Yang ketiga adalah John namanya. Woi John, tanggal suaya John. John, kabarnya ente pernah mengenal sama Neng? Oh, bukan kenal lagi atau Pak Kiai. Saya tahu orangnya, saya ketemu orangnya, saya suka disuguhin kopi, bahkan saya tahu segala-galanya tentang Neng. Tahu segala-galanya tentang Neng maksudnya gimana ini? Lah itu kan mantan istri saya Pak Kiai ya. Kalau mantan istri saya berarti sudah dimasakin, sudah dicuciin bajunya, sudah dibangunin, sudah diajak ke pengajian misalkan ya, dan lain sebagainya. Titik gitu. Sensor. Kira-kira yang makrifat di sini mengenal kepada Allah atau mengenal kepada si Neng? Pilih si Ujang, si Asep, si Udin, si John. Hah? Si John. Kenapa? Karena udah tahu segalanya itu si John ya. Begitu juga tentang makrifat. Jadi makrifat itu pertama, makrifat apa? Asma. Makrifat asma itu apa? Bukan asma. Itu mah asma bengek atau itu mah. Yang kedua asma apa? Makrifat apa? Makrifat sifat ya. Sifat itu sesuatu yang melekat di dalam dirinya. Yang ketiga makrifat apa? Af'al, perbuatan. Apa perbuatan sini? Membikin kopi. Yang keempat makrifat zat, tahu tentang segala sesuatu. Yani si John mengenal si Neng apanya? Karena dia mantan istrinya, tentu udah segala-galanya ya. Gitu. Paham ya? Paham benar paham? Sudahlah kalau begitu ya sudah saja. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.